menerjemahkan Alkitab ke bahasa Timor. Itu nggak mudah. Meskipun beliau pendeta, ternyata dia tidak tahu sejarah sekalipun dia orang Timor. Yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Dia Bapa yang setia. Amin. Saudara, hari ini saya ada di rumah Opa. Luar biasa kita dalam perjalanan kita dari Kupang ya, naik ke atas Gunung Soe. Di kapan ya kita naik lagi, ini sekarang posisinya di Tobu, di belakang Gunung Mutis. Daerah yang cukup dingin sekali. Shalom Opa. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Opa sudah umur berapa ini? Lagi 2 bulan 80. Wah, lagi 2 bulan 80 tahun. Tapi beliau masih semangat. Haleluya. Saya rindu berbincang-bincang kepada Opa hari ini supaya jubah yang ada pada Opa ini tidak hilang. Amin. Jadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang masih bergerak di dalam pelayanan bisa mengambil hikmahnya, dan apapun yang Opa lakukan itu menjadi berkat buat kita, supaya pelayanan ini, pelayanan saudara, saya secara pribadi bisa berkembang, bahwa memang kita akan mengalami pertolongan Tuhan, tetapi tidak ada jalan mulus, akan ada pergumulan-pergumulan. Opa, puji Tuhan, hari ini saya Pastor Afro Marbun. Opa, nama aslinya apa Opa? Saul Tafui. Saul Tafui. Tafui. Asli NTT kah? Asli NTT. Lahir di sini? Lahir. Desa apa ini Opa? Ini desa Tobu. Tobu, jadi Molo Utara? Tidak, Kecamatan Tobu. Kecamatan Tobu, begitu? TTS. Ya. Timor? Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan. Wah, saya agak sedikit memang belepotan ngomongnya karena kita ada di Timor ini. Opa, kita bersyukur jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan ya Opa. Bolehkah Opa cerita sedikit supaya nanti anak cucu ya, generasi selanjutnya bisa mendapat berkat dari apa yang Opa lakukan. Dari kecil keluarga memang sudah cinta Tuhan atau bagaimana Opa? Orang tua Opa dulu. Kalau bapak mama saya, Iya. orang pertama yang terima satu gereja namanya Gereja Masihi Injili di Timor. Gereja Masihi Injili Timor. Di Timor ya. Tahun 47. Tahun 47.
Itu mama saya yang kecil, dia tinggal sama misionari dari Belanda. Oh, ada misionari dulu dari Belanda. Misionari namanya Paul Middelkoek. Paul Middelkoek. Middelkoek. Ya. Ya. Terus? Tinggalnya dia perintisan timur. Ini bukan di Kupang tapi di Kapan ini. Oh, nah Kapan ini dari desa ini ke Kapan itu hampir setengah jam ya. Tapi Ya. kalau dulu mungkin jalan bisa 2-3 jam ya. Ya, Ya. 2-3 jam. Terus apa? Nah, setelah mama kecil saya diasuh dan dia terima Tuhan, Oh, dia panggil kakaknya, itulah mama kandung saya. jadi waktu mereka belum terima Tuhan, apa kepercayaannya, Opa? Nah, itu kepercayaan mereka itu apa? Yang ajaran agama suku itu. Oh, ya, jadi termasuk okultisme lah ya, Opa. Okultisme. Iya, iya, ya. Terus, Percaya. jadi tahun 40. Tahun 47 ke belakang. Mereka percaya di situ. Setelah Middelkoek ini dia latih mama kecil saya. Mama kecil. Dan dia terima Tuhan. Dia berkembang ke kampungnya. Oh. Di sini dia ambil saudaranya mama saya, bapak saya. Dia tanam doktrin. Dia tanam doktrin Tuhan Yesus. Oh, dia mulai menginjil, beritakan kabar baik Ya, di kampung ini. di kampung ini. Oh, puji Tuhan. Tapi untuk buka gereja tidak bisa. Kenapa, Opa? Kenapa? Orang sini tidak suka memang itu. Oh, jadi ada sebuah perlawanan, pergulatan. Antara agama suku dan Agama suku. yang dibawa oleh misionari. Oh, good. Ya, ya. Dan caranya Paul Middelkoek ini dia bukan lulus sekolah. Melalui pendidikan, haleluya. Jadi lewat pendidikan, dan itu memang mencerdaskan orang untuk bisa ngerti Mencerdaskan kebenaran. orang. Ya. Terus, Untuk Opa? dia bisa baca Alkitab dulu. Oke. Setelah orang dikasih sekolah dan dia bisa baca. Tapi dulu diterjemahkan ke bahasa apa, Nyoba? bahasa Timur Asli. Bisa ya? Bisa sekali. Puji Paul Tuhan. Middelkoek. Wow, luar biasa. Itu sampai saat ini masih ada tulisan itu. Kira-kira Pak Jimmy tahu nggak sejarahnya ini? Tidak ya. Beliau ini pendeta. Itu sebabnya kita harus belajar dari orang-orang tua di sini sejarah Injil di balik Gunung Timor ini. Jadi sekalipun beliau pendeta, ternyata dia tidak tahu sejarah sekalipun dia orang Timor. Itu sebabnya betapa pentingnya percakapan ini supaya kita tahu apa yang sedang kita kerjakan. Mengapa kita bisa ada sampai hari ini? Karena ada seorang misionaris, saudara, yang menembus Timor dan menerjemahkan Alkitab ke bahasa Timor. Itu nggak mudah. Nah, terus Opa bagaimana selanjutnya? Setelah itu mama saya mulai berkembang ke kampungnya. Oh, Dipanggillah saudara-saudaranya. good. Tugas bapak saya dampingi orang lalu kasih nama. Jadi kalau kelihatan saya namanya lucu. Iya. Saya di surat baptis waktu itu tulis Esau. Esau. Karena nama agama suku saya Eko. Oh, begitu. Nah, Arti Eko apa, Opa? Eko itu ikut nenek moyang lah. Oh, iya, iya. Oke. Nenek moyang punya. Nah kemudian pulang baptis Perci Oh, iya. Terus tahun 49. 49. Nenek tanya, kau pendatang ini kau namakan saya punya cucu apa? Kan katanya kami raja. Oh. Dia bilang ini Esau. Mereka eja Esau sampai bosan tidak bisa. Bapak saya ingat Saul. Jadi bapak saya sangka Esau sama dengan Saul. Saul, padahal berbeda. Beda jauh. Iya. Jadi saya dibilang sama mereka Saul, jadi sudah mereka terima Saul. Tapi di sana di daftar sudah tulis Esau. Iya. Sehingga berkembang sampai saat ini. Dalam pergaulan saya dikenal Saul, tapi dalam administrasi saya dipanggil Esau. Berarti Injil yang ada di kampung ini dimulai dari keluarga Opa dong? Dari keluarga saya. Sampai Ya. ini menyebar ke sini. Menyebar. Luar biasa. Saudara perhatikan betapa indahnya tapak-tapak kaki yang membawa kabar baik. Dari Belanda datang kemari dan menerjemahnya bahasa Timur, dan beliau, keluarga menangkap Injil ini. Saudara bisa bayangkan betapa indahnya kasih Tuhan. Dan setelah Opa, keluarga akan jadi berkat. Bagaimana cara Opa membawa masyarakat sini?
untuk datang kepada Tuhan. Ini saya- dalam konteks Injil Ya. dulu ya Pak ya. Ya. Nah. Jadi saya tadinya pegawai negeri. Oh, oke. Saya kuliah ilmu kemasyarakatan, Mm-mm. utusan dari Kabupaten TTU. Jadi kita dikasih kuliah di Kupang, 3 tahun kita balik. Oh. Nah, ada gereja kita di TTU itu ditangani oleh misionari satu namanya Dom di Dextra. Dom di Dextra. Dextra, orang Belanda. Ada di Kupang posisinya. Nah, dia di Alolo, di batas TTU dengan Oh. Oh, iya, oke. 4 gereja dia bangun di sana. Saat dia habis masa kontrak dia mau kembali Belanda, dia cari orang siapa nanti bisa ke sana tangani. Nah, sementara saya kuliah di Kupang. Lalu dia menghadap kepala dinas PDAMK provinsi, dia bisa cari orang Protestan yang bisa kasih di TTU. Wah, ada orangnya. Ada orang TTU di sini. Saya dipanggil. Nah, sebelum selesai saya sudah dibesletkan harus kembali ke sana. Iya. Nah, waktu saya kembali sana, tercium bau ini. Bau Saul itu dia kuliah, dia datang, dia akan kembangkan agama Protestan di sini. Nah, terus? Dan sudah, dalam perjalanan ini saya dikasih langsung ke kecamatan di situ, tapi saya harus kepala juga di kabupaten. Oh. Akhirnya tercium itu saya mulai dipersukan pelan-pelan. Untuk saya tidak sejahtera dalam pekerjaan itu supaya tidak boleh saya dampingi gereja itu. Akhirnya tahun 70. Mengapa itu mereka nggak suka dengan Injil Protestan? Ya, kan TTU Karena masih itu ada agama suku itu ya. agama suku dan Katolik. Itu Oh. mayoritas Katolik. Namanya TTU Belo, Ya. tidak boleh agama lain masuk. Oh, jadi saudara itu pada saat itu. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Ya. Ya, kita ngerti ada Protestan dan Katolik. Perbedaan yang cukup keras ya. Tapi seiring dengan perjalanan iman sekarang, semua sama-sama didewasakan. Ada penerimaan. Nah, selanjutnya Opa kan keluarga ini ternyata dipakai Tuhan Ya. untuk membawa api Injil dari misionaris tadi. Ya. Dan ternyata Opa menangkap ya keluarga, maksudnya untuk menerima. Opa pun dilawat Tuhan, keluarga, dan puji Tuhan dipakai Tuhan toh. Nah, setelah Opa perjalanan iman selanjutnya pasti ada Opa tantangan dan sebagainya. Apa yang akhirnya Opa sampai satu titik bisa mengalami kelahiran baru? Nah, itu sejarahnya ada Ya, lagi. nah, Jadi waktu saya sudah dipersuka di sana, Iya. saya pikir daerah Molo yang paling makmur, bukan TTU. sambil kita minum ya Opa ya. Ya silakan Opa. Ya. Jadi saya kembali ke sini alasan bertani. Ternyata itu sudah terselip maksud Tuhan. Saya dicabut dari sana, dikasih di tengah-tengah keluarga. Rencana Tuhan untuk saya bangkitkan semangat Injil yang dulu Bapak kami. Nah, datang sampai di sini, dianggap orang mampu berbicara apa aja. Saya bekerja di Gereja Mesih Injil di Timur ini Ya. sebagai badan pengurus wilayah. Sampai berapa tahun Opa? 18 tahun. Luar biasa ya. Nah, lanjut. Di dalam perjalanan ternyata saya punya penampilan, penyampaian firman, penggembalaan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur,
yang setia, yang selalu menopangku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Dia Bapa yang setia. Amin. Saudara, hari ini saya ada di rumah Opa. Luar biasa kita dalam perjalanan kita dari Kupang ya, naik ke atas Gunung Soe. Di kapan ya kita naik lagi, ini sekarang posisinya di Tobu, di belakang Gunung Mutis. Daerah yang cukup dingin sekali. Shalom Opa. Salam. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Opa sudah umur berapa ini? Lagi 2 bulan 80. Wah, lagi 2 bulan, 80 tahun. Tapi beliau masih semangat. Haleluya. Saya rindu berbincang-bincang kepada Opa hari ini supaya jubah yang ada pada Opa ini tidak hilang. Amin. Jadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang masih bergerak di dalam pelayanan bisa mengambil hikmahnya, dan apapun yang Opa lakukan itu menjadi berkat buat kita, supaya pelayanan ini, pelayanan saudara, saya secara pribadi bisa berkembang, bahwa memang kita akan mengalami pertolongan Tuhan, tetapi tidak ada jalan mulus, akan ada pergumulan-pergumulan. Opa, puji Tuhan, hari ini saya Pastor Afro Marbun. Opa, nama aslinya apa Opa? Saul Tafui. Saul Tafui. Tafui, asli NTT kah? Asli NTT. Lahir di sini. Lahir. Desa apa ini Opa? Ini desa Tobu. Tobu, jadi Molo Utara, Tidak, Kecamatan Tobu. Kecamatan Tobu. Oh begitu. TTS. Ya. Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan. Wah, saya agak sedikit memang belepotan ngomongnya karena kita ada di Timur ini. Opa, kita bersyukur jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan ya Opa. Bolehkah Opa cerita sedikit supaya nanti anak cucu ya, generasi selanjutnya bisa mendapat berkat dari apa yang Opa lakukan. Dari kecil keluarga memang sudah cinta Tuhan atau bagaimana Opa? Orang tua Opa dulu. Kalau bapak mama saya, Iya. orang pertama yang terima satu gereja namanya Gereja Masihi Injili di Timur. Gereja Masihi Injili Timur. Di Timur ya. Tahun Terus? 47. Tahun 47. Itu mama saya yang kecil, dia tinggal sama misionari dari Belanda. Oh, ada misionari dulu dari Belanda. Misionari namanya Paul Middelkoop. Paul Middelkoop. Middelkoop. Ya. Ya. Terus? Tinggalnya dia perintisan Timur. Ini bukan di Kupang tapi di Kapan ini. Oh, nah Kapan ini dari desa ini ke Kapan itu hampir setengah jam ya. Tapi Ya. kalau dulu mungkin jalan bisa 2-3 jam ya. Ya. Terus Opa? Nah, setelah mama kecil saya diasuh dan dia terima Tuhan, Oh, dia panggil kakaknya, itulah mama kandung saya. jadi waktu mereka belum terima Tuhan, apa kepercayaannya Opa? Nah, itu kepercayaan mereka itu apa? Yang ajaran agama suku itu. Oh, ya, jadi termasuk okultisme lah ya Opa. Okultisme. Iya, iya, iya. Terus Opa? Percaya. Jadi tahun 40. Tahun 47 ke belakang. Mereka percaya di situ. Setelah Middelkoop ini dia latih mama kecil saya. Mama kecil. Dan dia terima Tuhan. Uh-huh. Dia berkembang ke kampungnya. Oh. Di sini dia ambil saudaranya, mama saya, bapak saya. Dia tanam doktrin. Dia tanam doktrin Tuhan Yesus. Oh, dia mulai menginjil, beritakan kabar baik Ya, di kampung ini. di kampung ini. Oh, puji Tuhan. Tapi untuk buka gereja tidak bisa. Kenapa, Opa? Kenapa? Orang sini tidak suka memang itu. Oh. Jadi ada sebuah perlawanan, pergulatan
antara agama suku dan Agama suku. yang dibawa oleh misionaris. Oh, Paul good. Middle Ya, ya. Cooper. Dan caranya Paul Middle Cooper ini dia bukan dulu sekolah. Melalui pendidikan, haleluya. Jadi lewat pendidikan, dan itu memang mencerdaskan orang untuk bisa ngerti Mencerdaskan kebenaran. orang. Ya. Terus Untuk Opa? dia bisa baca Alkitab dulu. Oke, oke, oke. Setelah orang dikasih sekolah dan dia bisa baca. Tapi dulu diterjemahkan ke bahasa apa, Nyoba? bahasa Timur Asli. Bisa ya? Bisa sekali. Puji Paul Tuhan. Middle Cooper. Wow, luar biasa. Itu sampai saat ini masih ada tulisan itu. Kira-kira Pak Jimmy tahu nggak sejarahnya ini? Tidak ya. Beliau ini pendeta. Itu sebabnya kita harus belajar dari orang-orang tua di sini sejarah Injil di balik Gunung Timor ini. Jadi sekalipun beliau pendeta, ternyata dia tidak tahu sejarah sekalipun dia orang Timor. Itu sebabnya betapa pentingnya percakapan ini supaya kita tahu apa yang sedang kita kerjakan. Mengapa kita bisa ada sampai hari ini? Karena ada seorang misionaris, saudara, yang menembus Timor dan menerjemahkan Alkitab ke bahasa Timor. Itu nggak mudah. Nah, terus Opa bagaimana selanjutnya? Setelah itu mama saya mulai berkembang ke kampungnya. Oh, Dipanggillah saudara-saudaranya. good. Tugas bapak saya dampingi orang lalu kasih nama. Jadi kalau kelihatan saya namanya lucu. Iya. Saya di surat baptis waktu itu tulis Esau. Esau. Karena nama agama suku saya Eko. Oh, begitu. Nah, Arti Eko apa, Opa? Eko itu ikut nenek moyang lah. Oh, iya, iya. Oke. Nenek moyang punya. Nah kemudian pulang baptis Perci Oh, iya. Terus tahun 49. 49. Nenek tanya, kau pendatang ini kau namakan saya punya cucu apa? Kan katanya kami raja. Oh. Dia bilang ini Esau. Mereka eja Esau sampai bosan tidak bisa. Bapak saya ingat Saul. Oh. Jadi bapak saya sangka Esau sama dengan Saul. Saul, padahal berbeda. Beda jauh. Iya. Jadi saya dibilang sama mereka Saul, jadi sudah mereka terima Saul. Tapi di sana di daftar sudah tulis Esau. Iya. Sehingga berkembang sampai saat ini. Dalam pergaulan saya dikenal Saul, tapi dalam administrasi saya dipanggil Esau. Berarti Injil yang ada di kampung ini dimulai dari keluarga Opa dong? Dari keluarga saya. Oh, sampai Ya. ini menyebar ke sini. Menyebar. Luar biasa. Saudara perhatikan betapa indahnya tapak-tapak kaki yang membawa kabar baik. Dari Belanda datang kemari dan menerjemahnya bahasa Timur, dan beliau, keluarga menangkap Injil ini. Saudara bisa bayangkan betapa indahnya kasih Tuhan. Dan setelah Opa, keluarga akan jadi berkat. Bagaimana cara Opa membawa masyarakat sini untuk datang kepada Tuhan? Ini dalam konteks Injil dulu ya, Opa ya. Nah. Jadi saya tadinya pegawai negeri. Oh, oke. Saya kuliah ilmu kemasyarakatan, utusan dari Kabupaten TTU. Jadi kita dikasih kuliah di Kupang, 3 tahun kita balik. Oh. Nah, ada gereja kita di TTU itu ditangani oleh misionaris satu namanya Dom di Dextra. Dom di Dextra. Orang Belanda. Ada di Kupang posisinya. Nah, dia di Alolo, di batas TTU dengan Belu. Oh, iya, oke. 4 gereja dia bangun di sana. Saat dia habis masa kontrak dia mau kembali Belanda, dia cari orang siapa nanti bisa ke sana tangani. Nah, sementara saya kuliah di Kupang. Lalu dia menghadap kepala dinas PDAMK provinsi, dia bisa cari orang Protestan yang bisa kasih di TTU. Ada orangnya. Ada orang TTU di sini. Saya dipanggil. Nah, sebelum selesai saya sudah dibesletkan harus kembali ke sana. Iya. Nah, waktu saya kembali sana, tercium bau ini. Bahwa Saul itu dia kuliah, dia datang, dia akan kembangkan agama Protestan di sini. Nah, terus? Dan sudah dalam perjalanan ini saya dikasih langsung ke kecamatan di situ, tapi saya harus kepala juga di kabupaten. Oh. Akhirnya tercium itu saya mulai dipersukan pelan-pelan. Untuk saya tidak sejahtera dalam pekerjaan itu supaya tidak boleh saya dampingi gereja itu. Akhirnya tahun 70. Mengapa itu mereka nggak suka dengan
Injil, Protestan. Ya, kan Teti Karena Ubelo. masih ada agama suku itu ya. Agama suku dan Katolik. Itu Oh. mayoritas Katolik. Namanya Teti Ubelo, Ya. tidak boleh agama lain masuk. Oh, jadi saudara itu pada saat itu. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Ya. Ya, kita ngerti ada Protestan dan Katolik. Itu perbedaan yang cukup keras ya. Tapi seiring dengan perjalanan iman sekarang, semua sama-sama didewasakan. Ada penerimaan. Nah, selanjutnya Opa kan keluarga ini ternyata dipakai Tuhan Ya. untuk membawa api Injil dari misionaris tadi. Ya. Dan ternyata Opa menangkap ya keluarga, maksudnya untuk menerima. Opa pun dilawat Tuhan, keluarga, dan puji Tuhan dipakai Tuhan toh. Nah, setelah Opa perjalanan iman selanjutnya pasti ada toh Opa tantangan dan sebagainya. Apa yang akhirnya Opa sampai satu titik bisa mengalami kelahiran baru? Nah, itu sejarahnya ada Ya, lagi. nah, Jadi waktu saya sudah dipersuka di sana, Iya. saya pikir daerah Molo yang paling makmur, bukan TTU. sambil kita minum ya Opa ya. Ya silakan Opa. Ya. Jadi saya kembali ke sini alasan bertani. Ternyata itu sudah terselip maksud Tuhan. Saya dicabut dari sana, dikasih di tengah-tengah keluarga. Rencana Tuhan untuk saya bangkitkan semangat Injil yang dulu Bapak kami. Nah, datang sampai di sini, dianggap orang mampu berbicara apalagi saya bekerja di gereja Mesihi Injili di Timur ini Ya. sebagai badan pengurus wilayah Sampai berapa tahun Opa? 18 tahun. Luar biasa ya. Nah. Lanjut. Di dalam perjalanan ternyata saya punya penampilan, penyampaian firman, penggembalaan. Nggak ada berniat sama sekali. Tidak ada. Hanya memang karena itu sudah dipakai Tuhan. iya, karena Opa juga punya dasar pendidikan. Ya, Ya, sarjana. ya, jadi dalam cara berbicara pasti jauh lebih berbeda. Ya. Plus ada juga awal dari misionaris, Ya. jadi pengalaman Alkitab. Itu yang membuat jadi Opa lebih tahu menata firman Ya. Tuhan, menyampaikan dengan baik. Ya. Jadi cara berbicara yang baik. Nah, tapi tidak ada niat Opa untuk menjatuhkan hamba Tuhan. Tidak ada di situ. Hanya kerinduan. Cuma Jadi- penampilan saya itu yang membuat gereja-gereja ini lebih Oh. setuju dan saya punya itu. Oh, akhirnya bagaimana Opa selanjutnya? Nah, akhirnya timbul gesek. 20 gereja baru. 20 gereja baru. Wah, puji Tuhan. Memiliki dan istri pimpin saya. Mereka jadi ketua rayon. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih karunia Tuhan luar biasa bagi kita. Saya hari ini ada di rumah Opa Saul. Beliau salah satu jenderal Tuhan. Amin. Amin. Saya akan melanjutkan jubahnya. Haleluya. Saya dari pulau ke pulau mencari data orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan salah satu saat ini saya ada di Timor. Mereka ini adalah orang-orang yang tersembunyi di belakang layar. Tidak ada yang tahu mereka. Tapi mereka inilah yang menerobos gunung-gunung. Jalan kaki. Harus jual sapi, jual kuda, jual tanah dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Tidak terekspos di media. Tidak terekspos di buku-buku rohani. Mereka orang-orang sederhana. Orang-orang kurus, hitam, tidak terkenal, tidak ada aksesoris hebat, Rumahnya sini. seadanya, bukan memiliki sound yang hebat, tapi suara mereka menjadi sound yang hebat, Amin. menggetarkan iblis. Mereka memang nggak punya gitar yang hebat, mereka Opa hanya punya gitar satu. Sini. Ini adalah pedangnya hamba Tuhan. Jadi dia hanya cukup menyembah. Tiap hari menyerah, mengadu kepada Tuhan. Dia hanya meminta pertolongan Tuhan. Bukan begitu Opa? Amin. Ini gitar Opa toh. Ya. Selalu ada di Itu kamar. dia kamar tidur. Di Nanti di dalam kamar tidur. gereja ada. Di dalam gereja ada lagi. Itu sebabnya saya keliling desa-desa, selalu merindukan membawa gitar, memberikan gitar itu khusus kepada pendeta, supaya pendeta itu punya relasi dengan Tuhan.
Sebab itu senjata kita, itu kuasa untuk kita punya terkoneksi. Waktu kita menyembah, kita sedang meminta surga hadir. Apa kekuatan kita? Kita ini seringkali lone ranger namanya, menjadi sendiri dan asing. Kadang-kadang kita sedih, luka, jemaat tidak ada yang tahu. Tetapi kita hanya bisa mengadu kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Opa Saul telah memberikan teladan dari timur, saudara. Di balik Gunung Mutis ini, kami sudah mendengarkan satu berita tentang kekuatan Tuhan, ya, yang telah melahirkan banyak generasi Injil. Saudara bisa bayangkan seandainya Opa Saul tidak membuka hati atas panggilan Tuhan. Saudara bisa bayangkan berapa banyak orang yang terhilang pada saat itu. Tapi hari ini Opa Saul telah menyaksikan kepada kita bagaimana Opa membuka hati kepada Tuhan. Dan dari Opa Saul melahirkan juga sekarang seorang pendeta penginjil namanya Melky Franz. Dari pelayanan beliau, sekarang hamba Tuhan ini yang meneruskannya masuk pelosok-pelosok juga. Dan saudara yang kekasih, hari ini kalau saudara mendengarkan panggilan Tuhan, mengajak saudara untuk melayani, mari buka hati. Waktu pujian berkata, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Apa yang saudara katakan? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Mari jawab panggilan Tuhan. Jadi Opa Saul telah melakukan banyak hal di dalam hidup ini. Itu sebabnya saya datang kemari. Saya rindu supaya pengalaman iman Opa Saul. Saya nggak tahu seberapa banyak lutut ini harus berlutut di kaki Tuhan untuk meminta kasih dan lawatan Tuhan. Begitu banyak tantangannya Opa ya, menghadapi orang yang juga keras. Bagaimana Opa? Kan orang timur terkenal juga kepala batu juga, ya, keras kepala seperti orang Israel. Jadi dibutuhkan kesabaran ya Opa. Wah, luar biasa. Dan tidak juga semua jemaat ini orang yang sukses. Kita tahu di timur itu sangat banyak orang miskin ya Opa ya, buruk dan sebagainya. Dan itu pasti perjuangan Opa. Ada perjuangan memajukan ekonomi mereka ya Opa. Apa salah satu? Salah satunya saya. Bapak punya jemaat binaan satu juga, selain dari saya ada di Pika. Iya. Bapak bisa lihat modelnya pendeta Novi Nuban itu. Iya. Tinggalnya di model apa Iya, makanya. betul. Puji Tuhan, sebentar Bapak ke sana sudah lihat babi gereja dari sini. Puji Tuhan. Dikasih kemarin baru sepi pagi-pagi anak babi. Gerejanya dapat berapa, dia pribadi dapat berapa. Terus gereja samping laku dapat berapa untuk mereka piara. Haleluya. Nah, kemurahan hati. Kalau saudara ingin melayani Tuhan, Anda nggak punya kemurahan hati, wow, sulit rasanya engkau bergerak. Itu sebabnya kita belajar dari Opa, seorang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, supaya kita juga melakukan hal yang sama. Malahan suaminya Novi itu sekarang sudah pelayan ternama. Iya. Sementara mungkin ada di Flores, nelayan. Atau kalau ada mungkin. Iya. Tanya dia, babi-babi kamu di mana? Nanti dia kasih tahu, ya apa kasih kita babi. Nah, saudara, puji Tuhan hari ini kita mendapat berkat. Saya sendiri sangat diberkati. Sekalipun saya sering melakukan hal yang memberi, tapi hari ini saya diberkati lagi, diteguhkan kembali sebagai hamba Tuhan. Panggilan kita bukan di zona nyaman, harus menabur, menolong orang yang lemah seperti Allah yang kita layani. Yesus memberikan yang terbaik, dia mati di kayu salib. Kita belum memberikan nyawa kita, amin saudara. Hari ini saya berterima kasih buat channel ini. Tayangan ini biarlah ini menjadi berkat buat saudara semua, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan melayani dimanapun. Tetap kobarkan hati untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Opa Saul sudah bisa menjadi inspirasi
buat kami orang-orang muda di ladang misi, supaya kami terus bergerak semangat, tetap kobarkan api Injil. Kuncinya harus korbankan diri untuk orang lain saja. Itu kunci. Supaya orang datang sama Tuhan ya Pak, diselamatkan. Kalau Apapun. ekonominya buruk, bangun dia dari sisi ekonomi. Kalau ekonominya terpuruk, bantu dia, kata Opa. Lalu apa lagi Opa yang Opa mau? Kalau pengetahuannya rendah, Ya, pengetahuan. bantu dia. Kasih ajar supaya dia pintar. Puji Tuhan. Luar biasa hari ini pembicaraan ini mungkin kalau kita sendiri bisa menangis. Karena ini adalah nasihat orang tua. Kalau dia belum dapat bagian kasih karunia, menangis supaya Tuhan ingat dia Iya. kasih karunia. Ya, mereka dapat. Dan saya sudah buktikan. Dan sampai di sana lihat. Puji Tuhan. Saudara, saya pengen banyak bicara sebenarnya, tapi saya merasakan ada roh yang kuat hari ini yang saya tangkap, dan biarkan pembicaraan kita ini tersimpan di media ini. Dan satu kali puluhan tahun kemudian orang yang mendengarkan ini, ada sebuah jenderal Tuhan di balik gunung Timor NTT, bukan orang hebat, dia tidak memakai jam tangan emas, cincin emas, tidak dijemput dengan Alphard, tidak khotbah di mimbar-mimbar yang hebat, tapi dia dipakai Tuhan melahirkan banyak gereja Tuhan di balik gunung-gunung, di desa-desa yang perjalanannya sangat sulit. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Sekali lagi saya berterima kasih buat Opa Saul yang telah menjadi inspirasi iman buat kita. Saudara dimanapun saudara berada, tetap semangat. Masih ada Tuhan, masih ada kuasanya. Haleluya. Shalom. 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 Tuhan berkati.